Kira-kira apa sih manfaat yang bisa diambil ketika kita menggunakan Apple Watch? Oke, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube saya, Anjra Ari Susanto. Berbagi pengalaman, experience ya menggunakan Apple Watch dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat yang dirasakan ya? Dulu awal saya juga berpikir, kenapa ya orang sampai menggunakan jam tangan, yang jam tangan itu tanda kutip tiap hari itu harus ngecas gitu. Kan aneh ya, saya dulunya pakai jam tangan yang ya Casio ya. Mungkin kita pakai jam kemudian dikasih baterai 10 tahun ya. Paling nggak, maksudnya bertahun-tahun lah baru kita ganti baterai. Sedangkan ada jam tangan ya yang itu tiap hari harus ngecas gitu. Ya maksudnya tiap hari kan penggunaan secara umum lah, seharian itu kita harus cas ulang dan sebagainya. Apa nggak ribet gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah karena penasaran juga dan pengen coba gitu, kita jadi seperti biasa aja sebenarnya. Karena apa? Karena sehari-hari realitasnya kita sebenarnya melakukan proses charging. Dari apa? Dari HP kita kan. Misalnya kita punya HP, misalkan punya tablet, misalnya punya laptop. Sehari-hari sebenarnya kita sudah punya habit ngecas gitu. Nah, ketambahan ngecas 1 poin berupa jam tangan, apa masalahnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi Apple Watch yang awalnya masa jam tangan harus waktu-waktu ngecas gitu. Sementara saya suka pakai jam tangan kayaknya sejak SMA ya kalau nggak salah. Suka pakai jam tangan sejak SMA itu berpikir, nah, kenapa lah beli jam tangan harus ngecas tiap hari. Tapi begitu kita pakai ternyata ya kita seperti pakai HP, seperti pakai alat-alat seperti laptop. Ya kita realitasnya juga ngecas juga dan itu tidak menjadi problem dalam keseharian kita. Nah, setelah beberapa waktu berpindah ke Apple Watch, apa yang bisa dirasakan ya? Saya sudah merangkum ada sekitar manfaat yang paling tidak saya secara langsung. Ya, tentunya nanti masing-masing orang akan berbeda, tapi yang dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama, kaitannya dengan konten kreator, bahwa ketika saya menggunakan Apple Watch itu, saya gunakan dia sebagai remote recording ketika menggunakan iPhone gitu. Jadi, karena sebagai solo content creator, artinya saya kan harus menggunakan HP ya. Saya menggunakan HP, misalnya kita mau nge-recording seperti ini gitu. Arah objeknya ada di depan. Nah, kita kan nggak bisa lihat tampilan yang ada di sini. Tapi kalau kita pakai Apple Watch, ya, kalau kita pakai Apple Watch, apa yang tampil di layar ini bisa kita lihat, ya, bisa kita dapatkan. Di sini ada fiturnya ya. Kita ada fitur, misalnya kita mau pakai fitur video misalnya, itu di sini bisa dimunculkan gitu, bisa dimunculkan ya, misalnya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi apa yang muncul di handphone kita itu muncul di Apple Watch, sehingga kita bisa betul-betul memastikan posisi kamera itu sudah betul-betul mengenai kita atau tidak. Nah, kadang kan kalau kita pakai kamera selfie, ya kamera selfie di banyak HP itu megapikselnya terbatas. Nah, kualitasnya tetap bagus yang kamera belakang. Jadi mau tidak mau kalau kita bikin konten, misalnya seperti ini, saya lagi syuting ya, seperti ini, saya lihat di HP, saya melihat di Apple Watch seperti ini. Wow, kalau memang sudah pas, sekaligus ngeremote melakukan pencetan baik foto ataupun video bisa menggunakan Apple Watch ini. Jadi ini sebenarnya alasan kuat, alasan paling pertama ketika saya dulu membeli membeli Apple Watch. Kadang saya juga kesel ya, kenapa sih orang tuh sekarang banyak yang menggunakan handphonenya sebagai konten kreator gitu. Kenapa sih tidak membuat di sini ada preview ya? Sebenarnya kayak kemarin Xiaomi 11 ya kalau nggak salah, Xiaomi 11 tuh sudah bikin preview di sini. Ya kayak kamera GoPro misalnya. Kamera GoPro itu kan juga ngasih preview di depannya. Kenapa sih HP-HP yang bagus, yang dia tuh katanya mau nyasar orang-orang konten kreator, tapi kenapa nggak ngasih preview di belakang? Itu merepotkan sekali gitu. Nah, akhirnya seperti yang kalau pengguna-pengguna iPhone, ya salah satu solusinya seperti saya ini ya kita pakai display yang menggunakan di handphone. Nah, kita jadikan dia remote. Nah, ini remote dari di sini itu menunya tanpa install apapun ya, tanpa install apapun, tinggal dipilih ya, ada menunya di sini. Mungkin kelihatan ya, bentar, kelihatan enggak?
Nah, di sini ada menu, ada kayak semacam ini ya, ada gambar apa? Ada gambar kamera. Sudah, tinggal kita aktifkan di sini. Dia akan reload, akan loading. Nah, kita tinggal nyalakan di iPhone-nya, kamera di iPhone. Sudah, nanti dia akan tersambung. Nah, dia akan tersambung secara otomatis ketika kita membuka kamera. Nah, sudah seperti ini. Nah, tinggal nanti kita pencet yang ada bulatan di sini dan sebagainya. Dan pengaturan kamera secara dasar, mau kamera depan, kamera belakang itu bisa di remote menggunakan Apple Watch ini. Ini fitur menurut saya, fitur yang paling manfaat dari Apple Watch sebagai saya secara pribadi sebagai seorang content creator. Itu manfaat pertama. Jadi menggunakan Apple Watch untuk meremote iPhone. Karena pakai iPad nggak bisa. Pakai iPad nggak bisa. Pakai ibaratnya pakai ini bisa sih namanya kalau pakai laptop namanya photo booth kalau nggak salah. Tapi ribet juga. Enak pakai ini. Jadi kita tinggal pencet jari tangan, baru kemudian kita ngomong. Nah, itu lebih simple. Terus yang kedua, kenapa saya membeli Apple Watch? Karena saya suka memang dengan jam tangan ya. Dengan jam tangan ya tidak sampai mengkoleksi seperti Deddy Corbuzier ya, ataupun Raditya Dika ya, koreksinya bagus-bagus jam tangannya, tapi mempunyai beberapa jam tangan walaupun pada akhirnya ketika saya sadar ya, kemudian saya beberapa saya sedekahkan gitu. Karena apa ya, menumpuk-numpuk untuk apalah gitu kan, untuk lebih baik kita manfaatkan jadi amal daripada sekedar menumpuk-numpuk sesuatu barang di rumah. Nah, itu memang suka sama jam tangan ya, suka sama tangan. Terus yang ketiga, manfaat yang paling sering yang saya gunakan dari Apple Watch adalah untuk mengecek waktu sholat. Nah, ini menarik. Ada banyak aplikasi yang dia itu diinstal di iPhone, yang itu bisa mirror juga ke Apple Watch. Nah, contohnya aplikasi namanya Adhan. Ya, aplikasi Adhan ada banyak ya. Sekali lagi, aplikasi Adhan itu ada banyak, tapi saya paling suka yang aplikasi ini. Yang ini. Bentar, belum kelihatan ya. Nah, ini ada aplikasi ini, namanya Adhan. Ini aplikasi menurut saya aplikasi kayak buatan orang Turki ya. Tapi menurut saya ini paling stabil ya, digunakan untuk di iPhone. Jadi tampilannya, nah ini ada berapa sisa menit untuk kita ibadah, ada beberapa waktu syuruk juga ada, waktu ya sholat 5 waktu secara umum ada. Nah, settingannya mau dibuat bunyi adzan dan sebagainya atau tidak. Nah, menariknya di Apple Watch ini juga ada tampilannya, walaupun tampilannya sederhana. Nah, tampilannya kalau di Apple Watch seperti ini. Ini sinkron. Saya udah nyoba beberapa aplikasi, ini salah satu yang menurut saya yang paling seamless ya, paling enak sinkronisasinya, dan bisa beberapa waktu, misalnya kita lagi umroh misalnya, kita ada setting waktu, kita bisa geser setting waktunya. Jadi kita misalnya ini kita lagi di Klaten ya, di Klaten. Nah, saya akan coba ini di Klaten, kita geser misalnya ini ke arah misalnya di Makassar. Ini tidak perlu kita setting banyak-banyak, tinggal kita setting lagi. Misalnya kita lagi tugas di Balikpapan. Jadi kita bisa setting default pengaturan waktunya. Contoh kita lagi di Madinah. Kemudian kita ada di Mekah misalnya. Ini tanpa kita buka tutup setting-setting, sudah langsung seperti itu, langsung muncul. Misalnya kita lagi di Jeddah misalnya. Nah, waktunya langsung menyesuaikan tanpa kita harus bongkar settingan dan sebagainya. Ini bisa kita geser-geser dan kita setting-setting, kita cuma geser kanan kiri mau waktu yang mana, itu sangat-sangat membantu. Ini kalau menurut saya sangat-sangat membantu nih menurut saya. Jadi penggunaan Apple Watch yang ketiga itu untuk waktu sholat. Dan saya senang sekali ada fitur waktu sholat di jam tangan gitu. Dan ini waktu sholatnya kalau kita lagi di Mekah, di Madinah, di Istanbul misalnya, tinggal digeser saja. Dan itu Masya Allah, itu menurut saya nikmat yang luar biasa menggunakan Apple Watch. Terus selanjutnya ya mengikuti tren. Nah, tentu yang keempat ini mengikuti tren bahwasanya produk jam digital ini jam digital lagi tren ya. Ada Xiaomi, ada Huawei, ada banyak produk-produk jam digital. Nah, saya juga mau ikut lah, ya, ikut merasakan seperti apa sih jam digital, merasakan ngecas waktu, ngecas jam tangan ya, mengecas jam tangan itu seperti apa. Dan asiknya untuk chargernya
chargernya Apple Watch ini pakai sistem magnetik ya. Jadi kita tidak perlu nyolok, tidak perlu apa, tinggal taruh aja, nanti jamnya udah kecas. Nah, itu lebih nyaman. Terus yang kelima, ini menariknya Apple Watch ya. Menariknya Apple Watch menurut saya, orang kan seneng dengan tampilan-tampilan wajah jam ya. Orang kenapa membeli jam tangan? Karena tampilan displaynya. Contoh, ini display jam-jam biasa ya. Nah, ini bisa di-customize. Sisi atas masalah suhu, bagian bawah adalah waktu sholat, kemudian di sisi kanan adalah peringatan misalnya baterainya. Nah, ini bisa kita custom, dan bahkan ini kita bisa ganti-ganti wajahnya. Ya, sebentar. Ini kan tampilan ini ya. Kita tinggal setting, misalnya mau diganti, ya ini tampilan foto. Nah, ini kita bisa setting banyak banget. Misalnya diganti tampilan apa lagi, tampilan kalau orang yang suka memantau perjalanan bulan ini juga bisa. Ya, paling tidak saya suka dengan tampilan foto. Ya. Kemudian saya pakai tampilan jam tangan biasa. Nah, ini ada juga fitur yang kalau orang senang olahraga, nanti bisa ditampilkan yang tampilannya kayak denyut jantung dan sebagainya. Ini bisa ditampilkan. Tinggal di custom saja melalui Apple Watch ini ataupun dari aplikasi Apple Watch yang ada di HP, ada di HP iPhone kita. Yang keenam, ini untuk tracking olahraga. Tracking olahraga itu apa ya? Sebenarnya tidak begitu penting. Cuma kalau kita olahraga, kita tracking, kita sudah berapa menit gitu. Itu kayak senang banget gitu. Apalagi nanti kita bisa screenshot, kita bisa upload. Oh, hari ini saya sudah jalan 1 kilo gitu. Hari ini saya sudah jalan 1000 langkah gitu. Hari ini terbakar 80 kilokalori misalnya. Itu memberikan semangat, dan menurut saya dengan kita membuat misalnya pakai step tracker ya, kita jadi berpikir, saya belum boleh berhenti nih kalau belum 10 menit, saya belum berhenti kalau belum 1 kilometer berjalan. Karena saya senang japas ya, jalan sehat ala pas ya, itu kalau pagi misalnya habis subuh, pada waktu saya memang memutuskan saya hari ini mau olahraga gitu kan, saya punya target mau 10 menit atau 1 kilometer dalam hal berjalan. Ya sudah, tinggal kita setting di situ. Nanti kita tinggal istilahnya kayak gini ya. Kita setting, ada menu gambar orang kayak lari ya. Ini gambar orang lari. Nah, di sini ada setting orang lagi berjalan, ada setting panahan, ada setting berkuda dan sebagainya. Ini trackernya sesuai dengan olahraga yang dilakukan. Nah, di belakangnya langsung dia akan baca ya, membaca apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini orang kan senang sama gamification ya. Gamification yang menurut saya itu seru juga dengan cara seperti itu. Kemudian, nah ini problem memiliki jam analog ya, jam yang biasa. Yang jam analog itu kan memang ada fluoresennya ya. Kalau misalnya kita bisa di tempat terang, kemudian kita masuk ke tempat gelap, dia akan nyala gitu. Tapi nyalanya kan nggak lama gitu. Nah, kadang misalnya malam hari kita tidur pakai jam. Kalau pakai lihat jam dinding kan misalnya sesuai sunnah kan tidur mati, lampunya dimatikan ya sampai gelap gitu. Kita nggak bisa lihat jam dinding karena fluoresen itu nggak bertahan sampai pagi kan. Fluoresen paling bertahan 2 sampai 3 jam. Walaupun kita pakai jam yang kayak Seiko misalnya gitu, yang sudah cukup bagus itu, untuk yang nyala di putaran jamnya itu kan nggak sampai pagi gitu. Nah kalau saya pakai jam misalnya kayak jam gesok misalnya, kayak gesok itu harus dipencet supaya nyala ini jam berapa. Kemudian kalau pakai jam yang biasa yang pakai model ada kayak semacam senternya gitu, kita harus pencet lagi. Nah, kalau pakai istilahnya pakai Apple Watch ya, dia pas biasa dia akan mati sendiri ya. Ini bisa kita setting sih, bisa always on, bisa kita setting, begitu kita dekatkan berdiri saja dia akan nyala. Jadi enak banget. Apalagi waktu nyetir malam kita mau lihat jam, tinggal begini saja. Tadinya dia jamnya mati, tapi kalau begini aja dia langsung hidup. Kalau pas lagi nyetir tuh asik banget. Pas lagi tidur malam juga sama. Lihat jam begini, dia nyala, ditaruh, kemudian dia udah mati sendiri. Ngirit gitu. Menurut saya cerdas banget sih. Itu teknologi cerdas banget sih. Di dalam sebuah teknologi jam tuh menurut saya cerdas banget. Dibandingkan yang harus pencet atau lampunya nyala terus gitu. Misalnya kalau Apple Watch nih, tidak dipakai, dia tuh diem. Dia diem tuh maksudnya nggak nyala. Tapi begitu digerakkan, dia akan membuat kayak ada semacam sensor bahwasanya orang tuh mau lihat. Nah, dia bisa nyala. Kalau ditidurkan begini dia akan mati sebentar, tapi begitu diangkat lagi dia akan nyala lagi muncul. Nah, ini menurut saya fitur yang sangat cerdas sih. Fitur yang menurut saya sangat cerdas dari sebuah jam. Jadi kalau kita ngelihat
kebutuhan ini jam berapa sih dalam kegelapan. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, yang terakhir, mengapa pakai Apple Watch? Males buka HP untuk ngecek jam gitu. Bayangkan lagi berkendara, kita butuh ngelihat jam, harus ngerogoh nyari HP gitu. Itu kan text time ya, text time tersendiri. Nah, kalau menggunakan jam, apalagi jamnya sudah terkoneksi dengan waktu sholat, jamnya nanti bisa buat alarm, jamnya itu bisa ngasih geter-geter. Dan Apple Watch ini cerdas ya, misalnya kita terlalu lama duduk, dia ngingetin, ayo berdiri gitu. Iya, apa sih? Tapi itu game yang seru gitu, itu game yang seru. Jadi sebuah jam bisa ngingetin bosnya itu buat olahraga, buat jangan duduk terus bos, ayo berdiri gitu. Ada juga dia reminder untuk misalnya, ayo bos bernapas, ya kita bernapas terus, tapi kan bernapas yang deep breath ya, yang bernapas dalam itu jarang-jarang. Kan dari sebuah penelitian dikatakan seseorang salah satu untuk bisa rilis dari stres adalah dia bisa deep breath. Ya, bernapas dengan begitu. Jadi ada ritmenya. Misal kita narik 8 hitungan, deng 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 deng, tahan 8 hitungan, deng 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 deng, dilepas 8 hitungan, deng 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 deng. Nah, di jam tangan Apple Watch itu ada kayak semacam algoritmanya lah. Nanti ada deg 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 itu suruh bernapas, nanti deg 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 suruh ngelepas. Itu dia kayak ngasih tahu. Ini yang bikin jam ini kurang kerjaan, tapi luar biasa itu efek-efek yang membuat kita jadi semakin seru ya, semakin seru memiliki jam yang menurut saya ya smartwatch semacam ini. Tentunya ada lagi manfaat ataupun teman-teman yang menggunakan Apple Watch bisa menambahkan ya di kolom komentar. Tapi paling tidak, Masya Allah, termasuk fitur kompasnya. Ini kompas juga penting ya bagi seorang muslim ketika bepergian. Kadang kita nggak tahu persis arah kiblat sebelah mana. Ini kita fiturnya juga bisa taruh di jam. Atau paling nggak kompasnya yang ada di jam juga luar biasa. Alarm, kemudian sebenarnya ada banyak sih kemanfaatan. Tinggal Bapak Ibu mau menginstal apa, termasuk profesi, daily activities-nya apa. Kalau memang itu ada di iPhone, aplikasinya kemungkinan beberapa diantaranya kompatibel dipasang di Apple Watch. Termasuk ada juga yang ngangkat telepon pakai itu, kemudian meremote tontonan YouTube pakai Apple Watch, kemudian membalas WA pakai Apple Watch. Ada banyak fitur-fitur, tapi ini paling nggak 8 hal yang tadi saya sampaikan adalah skenario penggunaan Apple Watch yang sehari-hari saya pakai gitu. Sehingga mungkin menjawab ya di antara teman-teman, ngapain sih beli Apple Watch gitu. Ya, mengapain sih menganggarkan lebih untuk penggunaan sehari-hari menggunakan Apple Watch. Tapi menurut saya itu worth it. Jadi worth it dalam arti Masya Allah, kemanfaatannya luar biasa. Termasuk misalnya kita pakai fitur lacak ya di dalam Apple Watch. Kadang kita lupa naruh tas gitu. Tasnya ada iPhone misalnya. Dan itu sudah terkoneksi. Kita menjauh beberapa meter, nanti jamnya akan getar. iPhone Anda tertinggal gitu. Itu manfaat juga. Apalagi kalau nanti sambungan ke Apple AirTag dan sebagainya. Ya, ini adalah skenario-skenario yang nanti masing-masing teman-teman menggunakan Apple Watch akan merasakan sendiri. Tapi itu fitur-fitur itu ada di kalau nggak salah Apple Watch 7 ke atas ya. Kalau Apple Watch 5 masih teknologinya masih sangat terbatas, termasuk juga pengukuran oksigen dalam darah dan sebagainya. Ya, itu beberapa tambahan fitur yang saya rasa juga betul-betul memang dari sisi harga, dari sisi kemanfaatan, dari sisi sebenarnya kalau mengatakan mahal itu nyambung nggak sih sama produktivitas yang kita dapatkan? Wah, ini alasan klasik produktivitas. Tapi nggak, saya suka yang paling pertama itu bisa buat ngeremote iPhone tuh untuk solo konten kreator seperti saya ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi ya memang kalau orang ngomong aneh juga ya, hanya beli remote iPhone kok tanda kutip semahal itu. Tapi kalau saya sudah merasakan teman-teman, saya beli yang remote shutter yang pakai Bluetooth yang tidak sepresisi kalau menggunakan Apple Watch ya. Jadi Masya Allah teman-teman yang mungkin sudah punya ekosistem menggunakan iPhone ya, Apple ekosistem, cobalah Apple Watch dan eksplor kemanfaatan sebagaimana yang sudah saya uraikan. Demikian sharing saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada salah kelirunya saya mohon maaf. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe, dan kalau ada kemanfaatan lain udah silakan komen atau mau menambahkan atau mau menambah koreksi. Yang penting secara santun, secara baik bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bisa berjumpa di video yang datang. Saya Anjarah Arisanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.